Mas Daniel atau Mbak Ria. Dan secara umum memang kami ada 3 bot ini, Mbak. Bot 1 itu lebih ke educational content, dan Mbak Ria ini salah satu botnya. Untuk bot 2 itu webinar dan sharing knowledge. Mungkin nanti kalau ada kerjasama lainnya dengan MG Lab, rencananya kami bulan Mei ini sama bulan Juni, kita akan angkat tema tentang pantai dan laut. Jadi mungkin nanti isu disparitas lainnya bisa juga connect ke sana. Dan untuk bot 3 ini ada Mas Rahmat. Mas Rahmat ini lebih ke eksternal kita yang berkaitan dengan komunitas. Sebelumnya juga kita udah pernah inisiasi dengan Komodo Water dan beberapa komunitas di luar LPDP. Jadi mungkin ya semacam LSM juga bisa dan lain sebagainya. Cuman memang kesibukan kami ini juga bisa dibilang sebagian besar bahkan alumni ya, Mbak ya. Alumni ini sudah ada yang bekerja, walaupun ada yang mungkin awardee, ya sebagian yang mungkin sedang berjuang dengan tesis dan disertasinya. Jadi kami mungkin mohon maaf jika kurang memberikan masukan yang lebih, tapi insya Allah dari komunitas kami akan memberikan inputan dan masukan sebisa kami, sebaik-baiknya, sesuai dengan expertise yang ada di komunitas kami. Kami rasa seperti itu, Mbak Ade, Mbak Atika. Terima kasih sudah bekerja sama dengan kami. Mungkin bisa dikembalikan ke moderator Mas Daniel. Terima kasih. Terima kasih Mas Haris. Mungkin berikutnya bisa langsung saya berikan waktu dan kesempatan kepada tim MG untuk sharing. Atika kan ya yang akan boleh. Sebelumnya makasih banyak pada Ciko yang udah fasilitasi sejauh ini ya komunikasi dengan LPDP Water, lalu juga ada Mas Aris, Mas Daniel, dan kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Mungkin sebelum masuk ke presentasi, saya mau kenalin dulu MG Lab-nya itu sendiri ya. Ini gak sih ketua divisinya belum bisa hadir, sepertinya akan menyusul. Sebetulnya ini adalah unit yang kami bentuk di tahun ini di bawah sektor kajian dan gerakan, supaya kita punya unit yang memang fokus untuk melakukan kolaborasi gitu. Fungsinya sebagai kolaborator dari banyaknya komunitas dan elemen-elemen yang ada di dalam Mata Garuda itu sendiri gitu kan. Ada LPDP Water, terus ada komunitas-komunitas lainnya yang beragam. Lalu kami iterasi juga gimana nih supaya kita punya produk yang sebetulnya punya konten yang secara knowledge itu kaya, tapi dikemas dengan ringan. Ini salah satu produknya sebetulnya adalah bite size content ya. Ada beberapa yang sudah dicoba diiterasi, ini tentang bagaimana kita bisa mengeluarkan konten yang mudah dicerna nih, di era informasi yang fast-paced gini kan. Lalu juga isu terkait kesehatan mental di tengah pandemi yang sebetulnya juga semakin meningkat ya risikonya gitu. Ini tentang digitalisasi birokrasi. Jadi ada banyak topik lainnya juga yang sudah diangkat dan bisa dilihat di Instagram Mata Garuda. Ini produk lain ada podcast, bekerja sama dengan Lab Belajar Ibu ya, salah satu komunitas yang baru ada tahun ini juga. Lalu ini salah satu produk lainnya bagaimana bisa dipublikasikan dalam bentuk tulisan. Jadi ya itu mungkin singkat aja supaya terkait produk sebetulnya tidak terbatas ke depannya kolaborasi apa yang bisa dihasilkan. Lalu juga untuk yang disparitas akses air ini awalnya yang kami pikirkan itu adalah bentuknya video sebetulnya. Tapi nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut ya apakah ini adalah produk yang ideal atau tidak gitu. Langsung saja ke kontennya. Sebetulnya memang kami menyadari bahwa konten ini pasti akan banyak masukan yang sangat berharga baik dari segi konseptual maupun teknisnya. Yang kami bangun di sini tuh masih framing awal gitu ya, draft 1 lah, draft 0 bahkan ibaratnya, untuk mengangkat ya jadi bahan diskusi awal perspektif apa nih yang mau kita angkat terkait isu ini yang kita rasa cukup kritis di tengah pandemi. Kebutuhan air itu jadi sangat terasa signifikan gitu ya dengan imbauan cuci tangan dan lain sebagainya. Padahal tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap air bersih gitu. Dan ini yang sudah
sempat diberikan komentar oleh kawan-kawan juga, tapi memang belum sempat kami perbaiki lagi setelah libur Lebaran kemarin. Jadi mungkin di diskusi hari ini kalau dari kawan-kawan LPDP Water ada masukan tambahan, hal itu akan bisa diperbaiki jadi tambahan masukan begitu. Terus juga kami sebetulnya terbuka kalau teman-teman mau drop data tambahan gitu. Jadi bisa dari Google Slides-nya kami buka untuk kawan-kawan semua juga, sehingga kalau ada baseline data tambahan yang bisa kita rujuk, itu bisa kita jadikan bahan pertimbangan gitu. Ini memang mulainya dari konteks hari ini ya, seperti yang sudah diceritakan tadi tentang pandemi, bahwa pandemi telah meningkatkan intensitas kebutuhan kita terhadap air, dan kesadaran yang meningkat juga soal kebersihan demi terhindarnya dari COVID, dan juga yaitu membuat konsumsi air meningkat. Nah, kebutuhan air meningkat. Nah, ini ada kritik ya sebetulnya yang sudah disampaikan kawan-kawan juga bahwa sebetulnya angka ini kurang rasional. Mungkin pertanyaan saya juga sebetulnya apakah saya dapat dari berita ya. Nah, apakah lembaga ini sebenarnya cukup kredibel, dan sebetulnya angka yang rasional di Indonesia itu kira-kira kita bisa rujuk ke mana, atau memang kalau tidak memungkinkan berarti solusinya yang sudah disampaikan kemarin itu kita bisa merujuk ke angka UK dan Jerman ya kalau saya tidak salah yang dilampirkan. Mungkin mode ini aja kali ya, mode tidak usah presenting supaya kelihatan juga komennya. Ya, ini sudah ada masukan untuk diganti dan ditambah dengan referensi akademis. Noted soal itu. Lalu kalau ada rekomendasi tambahan soal datanya mungkin bisa disampaikan juga oleh teman-teman di sini. Lalu ini yang selanjutnya, setelah kita bicara dengan terkait kebutuhan air yang meningkat, ya kita masuk ke masalah bahwa tidak semua orang punya akses yang sama ke air bersih, kesenjangan akses air masih tinggi. Penyediaan air perpipaan di Indonesia hanya mampu melayani sebesar 21,8% dari total populasi masyarakat Indonesia sebanyak 270,2 juta. Ini lalu kami coba visualisasikan datanya untuk melihat sebetulnya sebarannya nih di setiap provinsi di Indonesia seperti apa. Kita bisa lihat ya dari kepekatan warnanya, yang mana yang sebetulnya dari provinsinya memiliki akses sumber air minum yang layak, mana yang kurang gitu. Ternyata ada kecenderungan ya di Sumatera bagian selatan, di Kalimantan di bagian barat, sampai ke Indonesia Timur ya itu kesenjangan aksesnya terlihat gitu. Ada ekspektasi bahwa Indonesia akan punya akses ke air bersih di tahun 2019. Namun ya ini sebetulnya realitanya masukannya adalah harusnya kita pasang angka nasional dulu, dan mungkin di sini kita bisa ambil dari materi Bu Virgi ya, dari Direktorat Permukiman Bappenas, karena ini datanya mungkin lebih menunjukkan bahwa kasus-kasus di level lokal gitu ya, belum di level nasional. Lalu ini sebetulnya poin yang menarik juga nih. Nah, di awal kami mau angkat juga perspektif interseksionalisme dalam krisis air gitu, bahwa ada pihak yang lebih lebih merasakan kesenjangan itu gitu. Suplai air bersih yang terbatas akan dirasakan lebih berat dampaknya bagi perempuan, mengingat faktanya dibandingkan dengan laki-laki, perempuan lebih banyak menjalankan pekerjaan rumah tangga gitu, menjalankan peran itu lebih dominan di Indonesia. Ini masukannya sebetulnya ini kurang menarik gitu ya, kurang catchy untuk stakeholder nasional yang belum aware ke sini. Ini mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut apakah ini poin yang tetap layak untuk diangkat atau tidak. Karena sebetulnya audiensnya kan bukan hanya pemerintah di Indonesia saja, tapi the wider public gitu ya. Kita ingin menjadikan ini sebagai media pencerdasan dan membuat orang-orang juga jadi, oh benar juga ya gitu. Karena sebetulnya ketika kita mencerdaskan publik itu jadi bagian
dari bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga mereka tahu hak-hak yang bisa mereka minta itu sebetulnya seperti apa, itu yang diyakini. Kemudian akses air minum yang layak, ini sarannya mungkin ambil dari paparan Bappenas juga, dari paparannya Bu Virgi ya, ada masukan. Di sini dimasukkan juga yang layak itu ada di angka 93% secara keseluruhan, tapi yang aman itu hanya 11,9%. Ya ini masukannya sebetulnya dipindahkan ke slide yang sebelumnya tadi. Dan dijelaskan juga apa perbedaan antara indikator layak dan aman. Di slide yang hari ini memang belum dijelaskan. Lalu akses sanitasi yang layak. Ini mungkin masukannya harusnya kita nggak pakai angka ini lagi. Ini datanya dari BPS. Kami visualisasikan. Ada data Bappenas yang lebih relevan. Belum dimasukkan, nanti mungkin bisa kita lihat sama-sama juga. Atau dari teman-teman DP Water ada yang mau mengupas karena mungkin bisa jadi lebih paham ya. Intinya argumen yang mau diangkat adalah bahwa masyarakat yang berada di kuintil terbawah memiliki persentase yang lebih rendah dalam hal akses terhadap sanitasi yang layak atau aman mungkin di sini masukannya. Lalu juga ini terkait dengan sumber air minum. Kalau kita bisa lihat di data bahwa masyarakat pada akhirnya dengan kondisi sumber air minumnya itu dirasa mungkin banyak yang sumber air minumnya itu tidak layak, tidak aman, pada akhirnya mereka bertransisi ke air dalam kemasan. Nah, ketika hal ini terjadi kan sebetulnya pada akhirnya spending masyarakat meningkat kan. Padahal mayoritas masyarakat mengalami pengurangan pendapatan selama pandemi, atau skenario lainnya adalah di mana ya memanfaatkan yang ada saja gitu, sumber air minumnya adalah sumber air minum yang tidak layak atau tidak aman. Pada akhirnya juga membuat masyarakat berada dalam kondisi rentan, terutama mereka yang ada di kelas menengah ke bawah. Ini perspektif lain yang ingin diangkat adalah bagaimana risiko krisis iklim. Memang betul ya, di sini defisit neraca air tidak hanya dipengaruhi krisis iklim, ada faktor lain ya, quantity, quality, continuity, affordability. Ini bisa dieksplor lebih jauh. Tapi yang ingin disampaikan juga adalah dengan krisis iklim yang semakin parah, pada akhirnya ketika kita tidak mengelola aspek-aspek ini, bagaimana memastikan kuantitinya ada, quality-nya ada, continuity-nya ada, dan affordability-nya ada, defisit neraca airnya juga tidak akan bisa kita tangani dengan baik gitu. Ya mungkin terkait hal-hal ini bisa kita kaitkan dengan hal-hal yang ada di bubble-bubble ini ya, bagaimana pencemaran sumber daya air mempengaruhi quality-nya, manajemen pengolahan yang buruk itu mempengaruhi quantity dan quality-nya juga. Pada akhirnya pasokannya itu turun dan quantity-nya itu tidak mencukupi, padahal permintaannya itu terus naik dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi dan juga urbanisasi yang menyebabkan adanya penumpukan permintaan di titik-titik tertentu gitu. Dan sebetulnya apa sih masalah lainnya? Yaitu krisis tata kelola. Ini sebetulnya diambil dari beberapa artikel ya, memang belum sumber akademik gitu. Ini sudah dikritik juga ya, referensinya tolong ditambah publikasi pemerintah dan akademis. Nanti akan dilengkapi lagi, tapi yang jelas yang ingin disoroti adalah bagaimana krisis tata kelola ini disebabkan oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya menggabungkan pengelolaan air dan sanitasi dalam pengelolaannya gitu. Infrastruktur air bersih dan sanitasi masing-masing memiliki subbidang yang dikelola oleh banyak kementerian tanpa ada lembaga yang memimpin. Sebenarnya banyak sektor kita seperti ini ya, kayak sektor perumahan sebetulnya juga relatable dengan case ini gitu ya. Ini aspek kelembaganya seperti ini. Yang kedua, pembiayaan. Bagaimana faktanya pemeliharaan infrastruktur air itu sangat mahal, apalagi membangun infrastruktur baru gitu. Kira-kira
Solusinya apa nih? Ini mungkin yang sempat diangkat juga oleh pemerintah ya, pembiayaan inovatif melalui Sukuk, lalu juga PPP. Kalau mau dievaluasi nih masukannya bahwa PPP di sektor air bersih itu gagal gitu, yang bisa profit untuk pihak swasta, cuma kalau dilakukan parsial. Ini mungkin dari kawan-kawan bisa elaborasi lebih lanjut ya, karena saya tidak banyak terlibat juga di PPP dalam sektor air bersih, dan sepertinya di tim MGLF juga belum ada nih yang bisa tahu sudah tahu faktanya, eee, lalu rekomendasi strategi pembiayaannya seperti apa, mungkin kalau ada teman-teman yang punya saran tambahan di sini bisa ditambahkan. Lalu juga bagaimana hal ini dipengaruhi oleh desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga eee, pemerintah daerah punya wewenang untuk menetapkan anggaran serta membuat peraturan daerah, padahal faktanya tidak semua memiliki kapasitas, dan ini sebetulnya terjadi di banyak sektor ya, tidak hanya dalam pengelolaan air aja. Eee, Setidaknya ini data tambahan hingga 2015 terdapat 93% atau 95 pemerintah daerah yang belum memiliki kebijakan strategis daerah tentang air bersih. Ya ini pentingnya bagaimana kita punya struktur kelembagaan yang terpadu. Lalu apa nih sebetulnya peran kita? Ini juga mungkin secara solusi masih perlu dipertajam gitu ya. Bagaimana kita membentuk kesadaran bahwa ada hal-hal yang perlu kita tagih nih political will-nya, dan itu sebabnya kami rasa membangun kesadaran masyarakat itu juga jadi penting. Ini, eee, yang awalnya dituliskan itu adalah akses perpipaan air untuk setiap rumah, ada masukan untuk cek RPJMN dan Perpres, mungkin ini mohon bantuan dari kawan-kawan kalau ada elaborasi lebih lanjut. Lalu peningkatan kapasitas kelembagaan nih khususnya sebetulnya di PDAM, masukannya yang sudah ada di sini sangat kompleks, mending dikunci lebih makro bersamaan dengan akses air ke setiap masyarakat. Dikunci lebih makro ini mungkin sepertinya kami butuh bantuan juga, arahnya kemana sebetulnya. Lalu ini izin terkait lingkungan untuk mencegah polusi, yang lebih penting sebetulnya adalah intervensi atau pengendalian pencemaran. Ternyata yang mayoritas memang masih pencemaran dari domestik ya, lalu kemudian agriculture, baru industri dan yang lainnya. Jadi yang perlu diperhatikan juga adalah layanan dan infrastruktur air limbah dan intervensi di sektor agrikultur. Ini masukan yang sangat berharga karena belum sejauh itu ya awalnya di sini. Lalu aksi individu, ini sudah ada beberapa masukan dari mulai berlangganan PDAM dan layanan air limbah atau lumpur tinja, karena memang faktanya masih banyak masyarakat yang mengakses air lewat air tanah juga ya. Lalu kemudian reinvestasi plumbing dengan yang lebih hemat air, dan kalau tidak dapat pipa air limbah, reinvestasi tangki septik yang sesuai SNI, kemudian perilaku hemat air, yang keempat make noises, menggiring political will ke sektor air. Ini pembiayaan, Sukuk misalnya, yang sudah diberikan masukannya adalah bagaimana bisa mendukung pembiayaan real. Sekarang ya cuma bayar pajak dan langganan layanan publik. Kalau Sukuk di tahun 2021 paling dibelokin buat anggaran IKN. Wah ini harusnya off the record atau tidak nih kalau dipublikasikan. Eee Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih tadi udah terkait dengan aksi individu ya, menanam pohon, membuat lubang resapan di air tanah. Mungkin teman-teman bisa mengkritisi juga seberapa efektif, dari hal yang sudah disebutkan di sini. Kurang lebih itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kami menyadari masih banyak kekurangan juga dan belum semua masukannya diproses, tapi mudah-mudahan, dari sini bisa dapat penjelasan yang lebih dalam sehingga nanti ketika kita punya produk akhir sudah dari proses terbentur dan terbentur sehingga akhirnya terbentuk sesuatu yang bisa mencerahkan dan mencerdaskan banyak orang. Itu dulu mungkin dari kami kembalikan ke Mas Daniel selaku moderator. Terima kasih Mbak Atika. Kontennya
kaya sekali ya, ada kontennya banyak sekali. Mungkin kita bisa langsung ke sesi diskusi aja tentang kontennya mau seperti apa. Mungkin ada juga pertanyaan dari rekan-rekan eh, profesional atau mungkin atau ya komentar atau apapun. Tadi komentar dari Mas Riza udah banyak sekali, tapi mungkin ada komentar-komentar yang tambahkan dan pertimbangkan untuk jadi bahan masukan, dipersilakan. Kalau ada yang mau silakan aja dinyalakan mic-nya aja. Bang Daniel, izin masuk Bang Daniel. Ya, silakan Mas Devan. Monggo. Mbak Atika, jadi mohon maaf tadi saya ketemu Ibu Kos karena sudah janjian mau sebelum maghrib tadi mau ketemu habis malam ini karena saya baru pindah kos kayak gitu kan. Ini tadi saya boleh ini dulu Mas dikenalkan nama apa? Mungkin basic ilmuannya atau pekerjaannya biar mungkin teman-teman bisa dapat insight-nya dari mana. Oke, siap Maris. Izin berkenalkan. Oke, siap. Izin berkenalkan kawan-kawan, nama saya Ifan. Jadi saya S2 di Water Society and Policy MS Program University of Arizona. Saya bekerja di Bappenas di Direktorat Pengairan dan Irigasi. Gitu. Sekarang fokus menangani masalah banjir. Tadi saya sedikit agak miss terkait dengan materi karena tadi ketemu Ibu Kos kayak gitu. Tadi sempat disinggung masalah hukum nggak ya? Instrumentasi hukum untuk pengaturan air. Belum ada di sini, belum ada. Oke, mungkin ini bisa menjadi kajian juga masuk ke sini karena untuk mengatur pengelolaan air mau nggak mau kita sebenarnya membutuhkan instrumentasi hukum dan selama ini lebih terkesan baru kayak program-program aja, cuman belum ada instrumentasi hukum terkait. Sebenarnya ada di beberapa daerah kayak di Jakarta itu pemanfaatan air tanah nggak boleh sembarangan, hotel, mall, gedung-gedung nggak boleh menggunakan air secara langsung, air tanah secara langsung. Tapi di beberapa daerah lain ini masih diimplementasikan secara tegas. Dan bisa jadi ini menjadi salah satu poin juga yang perlu dibahas dalam hal ini. Oke, sebetulnya ini tadi yang sempat disinggung itu baru bahwa faktanya bahwa hingga 2015 masih ada 95 pemerintah daerah yang belum memiliki kebijakan strategis daerah tentang air bersih. Ini kebijakan yang harusnya turun juga ke ini ya, regulasi kan sebetulnya ya. Betul, Mbak. Sebenarnya sudah disinggung, tapi contoh kasusnya itu bisa disebut lebih detail seperti yang sudah disebutkan barusan ya, berarti. Iya Mbak, karena kita melihat urgensinya juga. Ini sangat penting, banyak kejadian bencana karena instrumentasi hukumnya belum berjalan sesuai dengan mestinya kayak gitu. Oke. Ada yang lain lagi mungkin masukan? Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Devan. Ada yang lain lagi? Assalamualaikum Mas Daniel. Ya, monggo Mas. Malam Mas, maaf saya off cam ya soalnya lagi sama keluarga. Ya. Maaf Mbak Atika. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Rahmat. Sekarang tugas di PUPR. Kalau saya sih, kalau boleh ya, bahan informasi ini ada dua sisi ya Mbak. Jadi maksudnya kalau dari sini kan kita kebanyakan mengkritik, masih banyak yang kurang, masih banyak yang belum terbangun segala macam. Apakah boleh misal dimasukkan juga konten bagaimana sih pemerintah itu sudah berusaha untuk mewujudkan ini? Memang sih kita ada target tahunan, mungkin namanya misal RPJMN tiap pemerintah. Jadi sebenarnya ada loh usaha pemerintah itu misal dengan membangun instalasi air bersih, sumber-sumber air seperti intake dari sungai, bendungan, dari bendung. Jadi fair gitu. Pemerintah punya target, tapi memang belum tercover seluruh Indonesia. Mungkin nanti saya bisa provide buku capaian-capaian dari kementerian gitu. Memang sih nggak terlalu update, tapi ada target
yang sudah dicapai gitu. Tapi untuk mengcover seluruh Indonesia kan nggak segampang itu gitu maksud Ya, kami. betul. Ya, ya kita punya challenge juga ya dengan Ya, betul. karakteristik negara kita, nggak semudah itu Jadi mungkin menyediakan. jadi penutup, jadi digambarkan bahwa usaha pemerintah itu sudah sejauh ini gitu. Jadi nggak diem doang gitu loh maksudnya. Oke. Mungkin cukup segitu Mbak Atika. Terima kasih banyak Mas Daniel. Terima kasih Mas Ahmad. Ada lagi mungkin masukan pertanyaan? Atau paling saya bertanya dulu kalau gitu moderator. Sebenarnya yang pertanyaan pertama saya sebenarnya yang saya agak bingung tadi, poin pertama itu sebenarnya kontennya ini mau dibuat video atau infografis atau apa ya Mbak ya? Soalnya pertama kalau mau dibuat video itu kontennya terlalu kaya, jadi banyak sekali kontennya ini. Jadi takutnya, jadi kan ini caplok, ada materi paritas nih, materi climate change, ada materi sanitasi tadi. Saya juga bingung juga kenapa ada materi sanitasi masuk di bagian disparitas air gitu. Lalu ada bagian hukum, bagian kalau ini luas sekali materinya. Jadi kalau dibuat video kisaran 10 menit itu nggak akan bisa dapat intinya Nggak akan sebenarnya. terangkum ya. Lama-lama Dan kita bikin terangkum. film ya Mas ya. Ya benar. Soalnya gini, saya punya dua video soal saya pernah ya nggak konten kreator, tapi saya punya 2 video yang sempat saya, dan itu topiknya memang singkat. Jadi kita bicara soal COVID sekitar 10-15 menit kali ya, lalu kemudian jadi itu jadi kontennya fokus dan spesifik. Jadi at the end itu pesannya saya kira tersampaikan lah. Pesannya sebenarnya cukup banyak sekali. Jadi mungkin saran dari saya mungkin diperjelas dulu sih di pertama, ini mau dibuat video atau mau dibuat infografis misalkan, atau mau dibuat apa, baru kemudian nanti kita disederhanakan lagi. Karena sarannya Mas Ariza itu bagus banget ya, cuma nggak mungkin dibuat di satu video tuh 15 menit, nggak mungkin bisa. Jadi kalau saya lihat komennya Mas Ariza tuh bagus banget. Cuma mungkin soalnya misalkan contoh sederhana ini aja, disparitas kita gabungin sama climate change, itu juga topiknya bagus banget itu. Kita bisa prediksi climate change, prediksi daerah kering seberapa banyak, itu kan banyak data-data juga yang bisa diolah situ. Jadi kemudian kita tadi juga misalkan sempat soal singgung, kemudian poinnya pertama cuma itu. Jadi mungkin saran dari saya sih dibuat aja, nggak usah semuanya. Lalu yang kedua, hindari beberapa term yang susah nggak dipahami sama mereka. Misalkan tadi seperti akses air minum layak. Layak itu definisinya juga susah dimengerti orang, definisi air minum layak itu apa. Lalu misalkan ya jadi term-term seperti itu mungkin bisa dibuang. Jadi soalnya kan kita bicara soal air minum layak aja, lalu kemudian kita bicara kualitas air minumnya aja, tadi kan ada sedikit soal kualitas air minum, itu juga mungkin orang juga nggak begitu familiar. Karena terlalu banyak kontennya, banyak sekali gitu. Ada kualitas air, ada akses ke air, ada segala macam. Jadi mungkin dipilih aja beberapa hal yang ini. Lalu lalu mungkin pertanyaan berikutnya, mau Mas Ariza banyak komen soal menggunakan data. Itu mau apakah referensinya itu mau ditampilkan atau tidak perlu ditampilkan? Jadi misalkan data ini diambil dari mana? Dari Kompas, dari mungkin jurnal ini, atau mau tidak ditampilkan? Biasanya sih kami kalau produknya itu infografis yang bite size content, tidak ditampilkan secara detail. Ini mungkin saya stop share yang ini dulu untuk switch ke yang dokumen lain ya. Karena sebetulnya ini lebih ke produk populer ya, bukan ya popular scientific produk, writing lah. Ya, bukan produk akademis gitu. Ini jadi seperti ini sumber analisis MGLab, World Bank, Kata Data, OECD, BPS. Kecil ya. Gimana ya saya bisa zoom. Ya. Ya, jadi sebetulnya tidak apa ya, sampai ini itu, dari jurnal yang mana gitu, tidak sampai sedetail itu gitu. Soalnya jadi karena ini mungkin karena saya tarik iya. Soalnya mungkin Mas Ariza kan menyarankan ambil banyak data tuh dari jurnal, dari mana-mana. Nah, mungkin itu akan jadi beban sendiri untuk tim Mata Garuda kalau kontennya masih sebanyak ini. Jadi mungkin fokus aja misalkan di slide 1 sampai 3 misalkan, atau di pengelolaan. Jadi nggak perlu mencari semua referensi. Soalnya kan kayaknya Mas Ariza minta di setiap slide kayaknya
Dia minta referensi. Semangat susun tesisnya gitu ya. Itu Jadi kilas balik. banyak banget. Jadi mungkin fokus aja di beberapa, jadi nggak terlalu banyak. Soalnya ini misalkan, nah itu slide nomor 3 ini juga, itu kan mungkin Mas Ariza minta referensi dari jurnal, dari mana lah, itu kan banyak banget. Jadi mungkin perlu lebih fokus aja kali ya. Itu aja paling dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? Memang masukan dosen ini agak beda ya Mas Daniel ya. Intinya mah pendek, singkat, Rasa jelas, Mas. bimbingan ya. Rasa bimbingan. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang bisa menambahkan. Aku mungkin lebih nanya kali ya. Kan tadi saran dari Mas Daniel bagus banget sih menurutku. Dipisah-pisah lebih kecil. Tuh biasanya sebenarnya kalau aku pribadi, karena aku tidak berkecimpung di dunia ini sama sekali, aku tadi kayak roaming, ini apa ya? Aku nggak ngerti istilahnya gitu kan. Terus aku kayak, ini ngomongin apa gitu. Dan aku juga sempat mikir sih, misal dikemas lebih kecil-kecil gitu kontennya dan memang lebih fokus, mungkin nggak ya kita bikin berseri? Maksudku kayak ada di seri 1 ngomongin dari sudut pandang mana, kemudian seri 2, tapi semuanya tema besarnya adalah disparitas gitu. Mungkin kayak pertama tadi disparitas related to climate change itu apa sih gitu kan, terus gimana ceritanya, terus nanti related ke dari sisi hukum. Tapi kita jadi ada judul utamanya gitu, disparitas. Cuman sedikit-sedikit gitu dikasih ke audiensnya, tidak dalam bentuk kayak gini kan tadi kompleks ya. Ini jujur aku tadi awal-awal nangkep kan, terus yang akhir aku makin kehilangan gitu, kayak ini apa ya ngomongin. Apa yang terjadi gitu. Iya, apa yang terjadi. Kayaknya gitu sih. Mungkin kalau memang mau jadi kayak popular writing aja gitu kan, kayaknya lebih enak digituin deh, dipecah kecil-kecil dan dibikin berseri supaya kita tetap bisa sampein ini. At least kita kasih awareness gitu kan ke orang, mungkin orang kayak aku ya, orang yang tidak berkecimpung di water. Aku tadi lihat ini aku baru sadar, iya juga ya, pandemi itu bikin air kita makin banyak. Aku sama ini cuci tangan aja kan, nggak mikir gimana. Dan menurutku bagus sih, mungkin nanti di akhir kayak tadi ada masukan, pemerintah tuh udah ngelakuin ini, kurangnya ini, kemudian mungkin ditutup dengan sebenarnya sebagai masyarakat gitu, apa sih yang bisa dilakuin gitu. Setelah semua yang kita kritik, mungkin dengan semua usaha pemerintah, apa yang bisa kita lakuin. Mungkin itu kayak bisa jadi penutupnya di ending konten gitu ya, setelah berapa series. Kayaknya gitu deh. Jadi juga nangkep nih, what I should do gitu kan, untuk membantu negara ini gitu, untuk problem ini. Kayaknya gitu asik deh. Sama mungkin ini aku lebih ke measure sih, kan ini banyak yang berkecimpung. Kalau dari MG, Atika, aku nggak tahu sih, mungkin nggak ya kalau kita kerja sama-sama teman-teman LPS ini, ada satu PIC-nya yang mungkin kita bisa ngerjain dokumennya tuh bareng gitu. Jadi kayak kan tadi tuh ada banyak ya PR-nya kan, dan kurasa kalau memang dari Atika aja atau mungkin ada beberapa teman-teman MG Lab, kita nggak bisa terlalu banyak gitu, apalagi kan tidak banyak yang berkecimpung di bidang water. Jadi kayak mungkin infonya malah kita takut salah gitu kan. Jadi mungkin nggak ya ada orang yang bisa jadi PIC yang bisa kita ajak ngerjain bareng-bareng nih. Jadi Atika tektokannya sama orang tersebut gitu kan. Jadi bisa di-review, terus nanti juga kita bisa saling kasih masukan, anaknya gimana ya. Kayak gitu sih. Memungkinkan tidak ya kalau dari teman-teman komunitas? Boleh saya tanggapi Mbak Ade ya? Silakan. Kebetulan memang kalau dari komunitas kami, untuk PIC-nya ini sudah hadir di sini Mbak Satriani. Nanti TikTok-nya mungkin bisa ke Mbak Satriani, Mbak Ria, atau ke Mbak Ade, atau ke Mbak Ciko. Tapi dari kami, untuk nih, istilahnya ujung tombak diskusinya, nanti di Mbak Ria. Nanti di internal kami juga kami bisa diskusi lagi Mbak. Jadi biasanya dari Mbak Ria, nah kayak kemarin kan ada inputan tuh disparitas. Itu kita diskusikan lagi di internal kita. Kira-kira tambahan-tambahan apa yang bisa kita berikan ke MG Lab. Tapi ya kebetulan kami juga ini menyesuaikan dan memberdayakan anggota kami. Kalau untuk interview kemarin yang in charge kita itu Mas Rifan. Nah, beliau sudah tadi bertanya. Dan untuk disparitas ini Mbak Ria, kebetulan beliau juga yang megang konten. Jadi nanti terkait konten, seperti kata Mbak Ade tadi, memang lebih bagus series biar tema besarnya disparitas air,
nanti dibuat mungkin semacam ya entah 3 slide atau apa yang temanya lebih kecil lagi. Jadi beban kerja timnya Mbak Ria dan kami mungkin bisa terbagi dengan lebih baik ya gitu Mbak. Dan kebetulan untuk berdua kami juga video yang tiap bulan kami webinar series, itu juga kami serieskan juga Mbak. Serieskan dalam artian kami bagi tema-tema kecil sesuai dengan expertise dari masing-masing anggota kami. Misalnya untuk webinar series pertama itu kami undang Kang RB. Kang RB ini kan join juga di grup kami. Ketua Mata Garuda, tapi join juga di grup kami yang dibahas tentang urban metabolisme. Dan untuk yang kedua, webinar kami yaitu membahas tentang konservasi air tanah. Dan yang ketiga, karena tema besarnya Hari Air Dunia, kita coba undang Bappenas untuk ngasih data yang dari sisi pemerintah. Seperti kata Mas Rahmat tadi, memang harus cover both side. Jadi yang kayak kita ini akademisi pendapatnya apa, praktisi ini pendapatnya apa, dari pemerintah seperti apa. Jadi kita memang ya kita meminimalisir untuk saling menyalahkan, yang lebih bagus collaborate karena memang itu yang bisa kita berikan saat ini gitu. Nanti dari sisi akademisi ada Mas Daniel kemarin tuh yang beri pendapatnya, dari pemerintah ada Bu Firji, dari independen konsultan juga ada Mas Rija, ini kebetulan sudah hadir, nanti bisa tanya langsung nih, ini kemarin masukannya seperti apa. Ya memang ya usul Mbak Ade ini sangat bisa kami terima karena memang seri-series ini tema besar disparitas muncul ke tema-tema kecil, jadi nanti ketika kita menyampaikan isu itu via entah itu video atau tema di Instagram, jadi mungkin lebih tersampaikan gitu Mbak. Dan bebannya itu tidak, karena kalau terlalu banyak mungkin agak ruwet ya Mbak, dan tim-timnya juga nanti kan expertise-nya beda-beda nih, kalau memang temanya dibuat bisa di tangan, jadi mungkin nanti Mbak Ria ke kaminya, yang di internal bisa juga nyari teman-teman kita yang di LPDP Water yang mungkin bisa in charge di situ lagi gitu Mbak. Kami rasa seperti itu. Dan mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut, TikTokannya bisa ke PIC kami Mbak Arya. Terima kasih ya Mbak Ade. Ya, mungkin saya mau make sure lagi ya Mas. Mungkin kira-kira berarti gini ya teknisnya. Nanti mungkin nanti juga aku sama Mbak Ria mungkin tektokan, atau mungkin dari MG Lab langsung sama Tika atau tim yang akan ngerjain. Kita tektokan sama Mbak Ria, terus misal dirasa ada satu tema nih, misal butuh diskusi banget sama Mas Daniel gitu ya. Ya udah nanti langsung tim yang ngerjain itu akan tektokan satu sama lain gitu ya. Kira-kira gitu kan ya. Oh, okay. Bisa Mbak. Kita tidak membatasi, kalau mau langsung ke Mas Daniel juga boleh. Okay. Tapi memang lebih baik ya semakin banyak kan semakin ringan bebannya Mbak. Biasanya ya, benar. Kalau mau memang langsung ke tim kita personalnya nggak masalah juga. Kita nggak ada ikatan batin yang sangat saklek kalau di sini. Ya. Oke. Dari aku cukup sih tadi. Mungkin ada lagi ada rekom. Ada tambahan masukan, monggo siapa? Tadi kan saya janji mau ngasih buku, minjemin buku. Nah ini ada referensi tahun 2017. Kalau tentang air saya baru ingat. Jadi ada capaian-capaian ini kebalik ya, Mbak? Enggak kok. Oh enggak ya? Enggak kebalik. Enggak kebalik. Ini kelihatannya. Nah ini kan ada kelihatan pembangunan sumber-sumber air sebenarnya. Jadi bisa menjawab sudah sejauh mana sih pemerintah menyediakan sumber air di Indonesia. Teman-teman kalau mau minjam, mau baca, boleh deh hubungin saya aja atau ke kantor aja boleh juga. Lakip bukan Mas? Ini ada PDF ya Mas? Ya, nggak ada yang PDF. Ini juga dibukanya cuma sekali itu aja waktu disuruh baca, setelah itu nggak pernah dibuka lagi. Mending nggak, kalau itu kan publikasi under the name-nya Pak Menteri ya. Iya. Mungkin kalau mau data yang lebih konses, mendingan ini sih nyari Lakip. Kan ada laporan kerja indeks prestasi tahunan tuh. Di website PUPR Bappenas. Iya, di PUPR ada. Harusnya sih setiap kementerian lembaga di tingkat Direktorat Jenderal itu rilis. Iya, iya. Lebih, maksudnya kalau itu kan published under, ya katakanlah bukunya Pak Menteri gitu ya. Cuman kalau kinerja lembaga overall mungkin lebih enak langsung nyasar ke Lakip dirjennya atau Lakip direktoratnya. Meskipun kalau dari sisi praktisi sih, ya banyak angka yang sebenarnya di lapangan nggak segitu lah ya. Tapi
setidaknya angka yang dipublish secara formal pun sebenarnya banyak yang masih perlu evaluasi gitu, nggak sebagus itu juga angka yang resmi pun. Oke, makasih banyak ya Mas Ariza masukan-masukannya. Emang belum sempat kami tindak lanjuti semuanya, baru berusaha dipahami nih what's next-nya apa, tadi juga udah dikupas nih masukan-masukannya. Dan justru jadi sadar bahwa sebetulnya lebih baik diperkecil skopnya dalam sekali publikasi, tapi dipertajam mungkin ya berdasarkan masukan-masukan yang sudah didapatkan lewat diskusi kita hari ini maupun yang sudah disampaikan sebelumnya gitu. Mungkin kalau boleh, solusi dukungan teman-teman juga. Kalau mau membahas ini mungkin sebenarnya settingnya udah santai aja ya, karena settingnya kan ada santai aja ya, karena harusnya temanya halal LPDP nih. Ya mungkin saya balik lagi apa. Kalau mau emang topik yang diangkat kemarin tulisannya disparitas ya. Banyak kok yang kalau kita mau fokus agak spesifik dan tanda kutip sama bombastis dan sama faktanya gitu dibandingin kalau mau melihatnya di. Dan tadi kayak kata Mas Aris sebenarnya semua kejadian disparitas di sektor air itu multi stakeholder gitu. Jadi bukan tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi tanda kutip antara memang tidak ada yang bisa disalahkan atau sebenarnya kalau mau ditunjuk semuanya juga salah gitu. Jadi salah ya, ini kerja bareng-bareng gitu lah. Bukan menyudutkan satu pihak gitu, tapi sebenarnya tanda kutip ya semua pihak layak disudutkan sih. Tapi kalau udah gitu kan kesimpulannya ya jadi PR bersama, juga terjun bersama gitu, nggak menyudutkan satu pihak sebenarnya. Itu tinggal gimana penyajiannya. Kalau saya karena mungkin udah mulai agak lama di konsultan, jadi agak sapi intinya masih teman gitu. Ini juga sambil ini masih ngelemburin kerjaan lembaganya Bapak Aris ini sambil join. Bapak Aris ini di mana ini Bapak Aris? Bapak Aris ini kegiatan yang di sepatu gimana? Kan ya udah sorry saya joinnya telat. Dikembalikan lagi deh ke moderatornya gitu. Thank you. Mas, ada lagi tambahan masukan mungkin dari yang lain? Halo guys, agak pelan. Monggo Mas. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran guys. Nah, perkenalkan nama saya Gasi, saya dari MG Lab, dari Mata Garuda juga, bareng Ciko sama Atika. Di sini mohon maaf sebelumnya telat karena tadi masih ada telepon. Kemudian yang mau saya tanyakan, tadi saya udah nyimak beberapa menit diskusinya di akhir diskusi barusan. Untuk produknya tadi masih belum disetujui satu atau memang sengaja berbagai produk ya? Kayak tadi saya dengar masih jadi infografis, tapi juga saya dengar masih bisa juga jadi video gitu. Kira-kira boleh nih minta waktunya sedikit untuk menjelaskan kembali? Sorry ya, thank you. Sebenarnya dari diskusi tadi tuh teman-teman LPDP Water balikin lagi ke kita juga guys. Dari kita sendiri sebetulnya ekspektasinya apa. Di awal kan emang kayaknya kita mau coba video deh di seri yang ini gitu. Cuma masukan dari Mas Daniel, video dengan materi yang sebanyak ini itu overwhelming gitu. Bisa jadi 10 menit nggak akan kekejar karena kita bahas semuanya. Kalau mau mungkin diperkecil skopnya gitu. Nah, kalau diperkecil skopnya sebetulnya apakah video masih bisa cukup menjelaskan? Nih mungkin teman-teman bisa memberi masukan juga ya gitu. Oke. Kalau misalnya kita ambil ya 2-3 slide dari yang ada dengan topik yang sebetulnya fokus gitu misalnya. Oke sih, itu aja dulu dari aku. Bisa dilanjut. Thank you. Ada lagi yang masukan tambahan? Balik lagi nih. Saya izin nih. Sorry, apa? Duluan Mas. Oh iya. Oke, ini kedengaran nggak ya? Kedengaran Mbak. Jaringannya ini nih nggak bagus. Jadi kalau tadi kan kita lihat ya sebenarnya ada banyak banget bahasannya gitu. Nah mungkin buat efektif gitu
kita bikin beberapa produk aja. Misal ada yang di konten yang khusus untuk ke environmentalnya, kita ke infografis aja gitu. Ada sebagian yang video, ada sebagian dalam bentuk apa gitu. Biar bisa lebih tersampaikan dan lebih banyak media yang bisa kita buat juga. Itu sih. Aduh, ini nge-lag nggak ya? Ya. Enggak kok Mbak, kedengaran kok. Enggak kok. Oke. Taken Mbak Ria. Saya boleh balik nambahin nggak? Karena baru tune in bahas produknya, sorry. Boleh. Monggo. Ini kan saya juga lagi sebenarnya ngerjain buat yang ESP untuk sebenarnya by product of detail design sama visibility study itu ada public campaign material. Nah, kita kemarin brainstorming akhirnya sama production house juga, production house yang membuat ya lebih profesional gitu ya, public campaign film. Yang paling penting di-establish sebenarnya nomor satu, terutama kalau mau produk video atau produk multimedia gitu, target audiensnya siapa, udah gitu ini di-publish kemana gitu. Karena nanti videonya akan durasinya apa, terus nanti dari topik yang kita pilih, highlight-nya kayak apa, pembawaannya gimana, itu sangat tergantung dari target audiensnya MGRF nih siapa sih gitu. Apa sesama worthy atau memang pengen publik tapi publiknya lingkup yang mana, atau sebenarnya pengen mencoba mengajak diskusi stakeholder untuk pengen get involved apa gimana gitu. Itu akan agak beda juga gitu. Soalnya kalau ini masih personal view ya, cuman kita udah bawa something under LPDP yang supposedly kan kita di sekolah dibayarin sekolah sama negara tuh ya harus ada impact-nya lah gitu. Mungkin pola yang sasaran atau nanti approach yang kita ambil agak agak profesional atau mungkin agak serius sedikit meskipun kita pengolahannya semi santai gitu ya. Jangan saya sih ngerasa kalau emang udah di labelnya LPDP, output produknya jangan selevel sama katakanlah kegiatan himpunan mahasiswa S1 gitu, harus better atau harus lebih fokus ke gimana gitu. Mungkin lebih pas buat nanti ada label LPDP sama MG-nya. Mungkin itu dulu sih, saya izin kembali lembur. Thank you. Terima kasih Mas. Ada lagi Mas? Tim MG, persilakan waktu yang lain. Mas Daniel boleh izin saya lagi. Makasih banyak Mas Riza tanggapannya, inputnya. Saya coba menambahkan sedikit dari respon yang tadi. By the way, Mas Ariza mantep tuh action figures-nya banyak, bagus-bagus, keren-keren. Anyway, jadi yang mau saya tanggapi pertama, konten-konten dari Mata Garuda Lab ini kejarannya sebenarnya sudah kita desain apa sih yang kita mau kejar dari ini. Mungkin kita nggak sejauh kayak impact-nya itu benar-benar sesuatu yang tangible kayak gitu. Sesuatu yang benar-benar kayak deliverables yang bisa menggerakkan masyarakat, yang bisa menyelesaikan masalah secara tangible, yang udah ada uplift-nya, impact-nya kelihatan, misinya udah jelas, goals-nya apa aja. Di sini kejaran kami simple Mas Ariza. Jadi kita cuma membagikan info untuk memberikan pemantik-pemantik bagi teman-teman untuk terinspirasi, mendapatkan ilmu, satu. Kedua, mengetahui masalah yang ada di Indonesia, dua. Ketiga, cuman edukasi. Ya mungkin kalau misalnya emang ini kelihatan kejarannya masih S1 banget. Ya memang mungkin apa yang kita capai masih di level itu. Pertama, setelah setahun saya di Mata Garuda, agak susah sih kita ingin mencapai hal-hal yang sifatnya besar ya, besar. Jadi karena masing-masing pribadi punya kesibukan sendiri, sehingga kita ingin tetap melakukan sesuatu dengan kompromi, hal tersebut tetap terjadi gitu. Hal tersebut tetap terjadi dan kita memberikan dampak yang kita bisa capai secara realistis. Kayak gitu sih. Oleh karena itu mungkin kejaran kita belum sampai sejauh itu. Tapi mungkin ketika ada kesempatan, ketika ada
potensi untuk kita melangkah sejauh itu, wah ya, akan bagus sih, akan baik untuk Mata Garuda Lab atau Mata Garuda dan juga teman-teman dari LPDP Water Professionals kayak gitu. Jadi yang selama ini kami lakukan di MG itu biasanya ketika kita ingin mencapai goals-goals yang besar, kita lakukan partnership. Nah, ini salah satu salah satu langkah kita lah sama LPDP Water Professionals yang saya tahu juga orangnya oke-oke, ada di berbagai posisi strategis, punya banyak ilmu di bidang air kayak gitu. Jadi mungkin ini salah satunya. Cuman untuk pada saat kita in-depth interview kan kemarin memang agak susah lagi, kita masih memiliki masalah yang sama gitu, menemukan waktu untuk untuk mendedikasikan apa yang kita kerjakan tuh memberikan impact yang tangible, yang besar dan kelihatan impact-nya bagi masyarakat. Jadi kalau dari sini mungkin saya ulangi lagi, to be realistic, emang kejarannya cuma 3 tadi aja, edukatif, memberikan info, memberikan kesadaran, dan juga targetnya, sorry yang saya belum respon, targetnya adalah mungkin kalau sebelumnya kita konten-konten infografis sejenis ini kita share-nya itu di Milis dan juga di Instagram, yang mana cakupannya lumayan kok. Instagram kita udah 10.000 followers, engagement juga selalu bagus. Kalau konten-konten bite size atau infografis yang biasanya diberikan MG Lab, dan di Milis pun, dan kalau misalnya kita share di Milis, kita share di grup komunitas, grup-grup yang lain yang kantong-kantong masanya LPDP itu bisa memantik diskusi-diskusi itu. Jadi sejauh ini memang hanya itu yang bisa dilakukan Mas Ariza dan teman-teman sekalian. Cuman saya sangat senang sih misalnya ada potensi untuk melakukan sesuatu yang besar dan tangible. Mungkin kita bisa ada teman-teman di sini yang kenal sama seseorang, boleh sih kayak gitu. Thank you. Mudah-mudahan bisa dipahami sih. Terima kasih. Ya, mungkin nambahin dari Gasi ya. Sebetulnya secara target memang nggak perlu muluk-muluk, tapi saya sepakat juga sebetulnya dengan apa yang disampaikan Mas Ariza soal ini, ditambahin lagi ya di komennya, secara content polishing, terus juga depth-nya, cara kita deliver-nya sih sebetulnya mungkin yang perlu kita maintain aja quality-nya. Sejauh ini kami berusaha menjaga itu ya, terutama Gasi yang mungkin day to day gatekeeping untuk konten bite size-nya MG Lab, emang kami berusaha jaga supaya secara konten itu ada edit value gitu. Kita nggak cuma plek-plek ngambil grafik dari mana terus ditempel gitu aja gitu sebetulnya untuk hasil akhirnya. Tapi dalam prosesnya juga kita diskusi sama teman-teman yang memang profesional di bidangnya, dan itu salah satu usahanya. Nanti mungkin secara hasil akhir bisa kita pertajam lagi, sepakat banget ambil materi yang niche, yang juicy, dengan desain juga didukung gitu, wording-nya juga kita perhatiin, saya rasa itu jadi bisa menunjukkan kualitas kita sebagai Mata Garuda gitu. Kami sepakat juga di situ. Mas Daniel, boleh saya tanggapi sedikit, Mas? Ini yang disampaikan Mas Gazi dan Mbak Atika ini memang mungkin nanti bisa kita collab. Apakah itu bentuknya mungkin nanti ketika kami ada webinar kita bisa join tema, misalnya kalau untuk bulan Mei Juni ini tema besar kami pantai dan laut. Mungkin nanti di salah satu tema disparitas ini bisa kita juga sampaikan di webinar kami, atau juga nanti di educational content kami juga ya. Kalau kami sih simpel-simpel aja, Mbak Atika, Mas Gazi, karena memang keterbatasan waktu dan orang yang mungkin ya super sibuk juga, dan takutnya kerjaan utama nggak kepegang. Tapi kami memang masih pengen karena komunitas kami ini nggak ada ART ya Mbak sama Mas, jadi kami ini volunteer lah istilahnya nih, volunteer menyediakan waktu kayak ini pulang kerja atau Sabtu minggunya untuk jika ada yang pengen incar sama kami, misalnya minta review atau saran, kami fasilitasi. Mungkin ya kalau mau tema kayak tadi ada Instagram, kita juga bisa bantu di situ, atau misal short video di Instagram juga bisa. Kalau yang paling praktis memang kami kita temu online ini, kami posting langsung di YouTube kami. Nah biasanya teman-teman kami yang jumlahnya ratusan, ya mungkin ketika dia waktu luang juga melihat video kami gitu. Jadi
dari kami memang ya sebisa kami bantu. Mungkin ya kalau dibuat scoop-scoopnya kecil atau series, nah itu yang paling masuk di kolaborasi ya gitu Mas ya. Nanti ketika mungkin eventnya besar atau itu eventnya awarding welcoming awardee ya, nah mungkin kita bisa support lebih dalam lagi. Tapi mungkin ya nanti kita coba collab di agenda kita nanti di bulan Mei Juni ini, insya Allah ya webinar kita nanti mungkin dari Angel Lab ada tema yang bisa kita lempar di webinar kita fasilitasi di situ. Jadi secara sumber daya manusianya juga mengerjakan satu kegiatan bareng-bareng gitu ya, Mas atau Mbaknya. Kami rasa seperti itu yang paling masuk akal. Kayak Mbak Ria ini kan jaringannya kelempar ya mau gimana ya, mahasiswa mungkin sedang ngurus tesis juga, dikejar-kejar deadline, ya waktunya udah sangat berarti sekali lah malam ini. Terima kasih nih Mbak Ria dan teman-teman lain. Ria lagi nggak di Jogja kayaknya, gelang ya. Belum tahu juga. Mungkin ada yang lagi, waktu kita sudah lewat 6 menit, mungkin ada beberapa statement final mungkin atau langkah konkret ke depan yang bisa dilakukan apa mungkin. Tadi dari Mas Aris sudah, mungkin dari MG ada lagi hal yang lain? Atau dari teman-teman yang lain juga, monggo dipersilakan. Mungkin langkah konkret ini Mas Daniel, yang di Instagram kali ya Pak, educational content-nya, mungkin kita coba dulu dalam minggu ini atau minggu depan, karena itu yang paling ringan. Nanti bisa dalam bentuk infografis seperti yang disampaikan Mbak Tika atau Mas Gazi, atau lebih ke visual yang paling possible dalam seminggu atau 2 minggu ke depan kalau mau ngejar secara follower juga banyak, ya pembelajaran mungkin dari situ. Nanti kita bisa sambil jalan kita evaluasi, kira-kira kalau memang banyak saran masukan lainnya, kita coba di video. Kalau video kami rasa juga tidak masalah, mau sistemnya video offline, on air atau podcast. Nanti kita coba ke masing-masing personal kita yang ya kalau di kita sih memang pendekatannya harus kita japri Mbak ke masing-masing anggota kita untuk kasih slot waktu kapan saja yang mereka bisa ngisi. Kalau di kita webinarnya seperti itu. Karena kalau grup biasanya terlalu banyak grup, kelewat, ya kalau mau mention juga kan ya mohon maaf sih seperti itu aktualnya. Ya, kita coba lah Mbak, mungkin kalau seminggu 2 minggu ke depan, ya yang paling bisa kita rilis outputnya itu mungkin infografis atau seperti yang ringan-ringan gitu Mbak. Atau Mas Rija mau nambahin Mas Rija, kira-kira dengan masukan Mas Rija itu kira-kira outputnya mau dalam bentuk apa? Output sih sebenarnya bebas sih, cuman saya lebih mungkin lebih concern di QC materinya sih. Nanti pas soalnya kalau misalkan open gitu, ini kan LPDP Water Professional, bukan LPDP Public Campaign atau Public Communication Professional gitu. Jadi sebenarnya harapan kita adalah kalau memang mau katakanlah di bridging dari MG gitu ya, ya kita collab lah lewat MG gitu, si konten teknisnya katakanlah dikawal sama water professionals, tapi delivery-nya dalam delivery katakanlah konten medianya apa, atau nanti formatnya gimana, atau infografis misalnya bentuknya kayak apa, itu dari MG diketemukan juga sama yang awardee yang memang bidangnya itu gitu, supaya optimum gitu. Jadi sih kebayangan lebih kayak gitu sih dibandingin katakanlah sempit banget dari kita harus yang emang fokusnya katakanlah di water, bukan di content creation, disuruh ngurusin content creation juga, atau mungkin di yang pihak lebih di content creation tiba-tiba harus ngawal sesuatu yang technical banget, dan kalau sampai meleset dikit tuh bisa kepleset jauh gitu. Jadi mungkin mendingan we stick kepada expertise masing-masing, tapi untuk membuat produk gabungan ini di bridging sama MG gitu. Mungkin sih bayangannya kayak gitu dibandingin katakanlah kita detail outputnya kayak apa atau nanti ini kayak apa gitu. Mungkin lebih pas di collab kayak gitu. Dan saya izin balik lembur lagi ya Mas Aris. Mas Dan ini ada Mas. Makasih Mas. Makasih banyak Mas. Nama Mas, Mas Aris. Kata Mas Munawir pertama ini.
Oh, lain mungkin yang belum, Mas Munawir. Karena beliau juga Ini, Mas. incas di webinar. Ya, misi Mas, punten baru ikut. Salam kenal, Munawir. Mangga, Mas. Nah, jadi saya sih baru ikut sebagian tadi ya. Yang paling dekat dimension buat saya sendiri sih, saya bagian task force bikin seminar, dan yang paling dekat yang tentang pantai dan teluk. Nanti lihat bisa apalagi koneksinya dengan MG. Paling gitu sih. Terima kasih, maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga, Mas. Mas, saya boleh ini kasih beberapa hal yang mungkin apa ya next step gitu. Mas Daniel, mohon izin Mas Aris. Jadi ada 2 dari saya. Yang pertama, thank you banget Mas Ariza, ini menggugah sekali nih inputnya, keren. Untuk yang ini saya setuju sih. Kalau misalnya kayak gini nih, konteks di MG Lab sendiri itu kami dapat prospek, kita udah maju untuk proyek sama Kemenpora karena bite size content atau infografik konten kita di bidang kesehatan. Dengan kita produce konten-konten itu, waktu kemarin Atika sama kemitraan ya, Tik ya, kita ke Kemenpora dan ternyata tembus loh project sama Kemenpora dengan kita membawakan konten ini. Nah, di sini mungkin kita berpikirnya terbalik sih. Kalau misalnya di sini teman-teman ada channel atau kesempatan, mungkin kita bisa melakukan seperti itu. Misalnya kita bisa audiensi atau menunjukkan showcase sedikit tentang apa yang kita punya di sekarang ini, kemudian baru kita godok kontennya dari situ. Itu mungkin bisa sebagai next step. Misalnya teman-teman di sini ada prospek, ada ada channel untuk berkolaborasi, boleh banget untuk kita saling berkabar, dan nanti MG would be very happy to menggerakkan tim dari kemitraan strategis untuk turut nyemplung di situ. Karena kita juga alhamdulillah udah ada kredensial, jadi mungkin kita bisa alokasikan orang lagi untuk melakukan sesuatu yang lebih konkret. Itu satu. Terkait kolaborasi. Yang kedua, mungkin terkait content creating-nya, tadi udah points taken ya dari teman-teman sekalian. Terkait konten ini, benar sekali sih, aku setuju sekali sama Mas Ariza tadi. Mungkin di sini yang kita sudah punya sekarang adalah snapshots dari high level insights dari apa yang terjadi di Indonesia ini. Still need validation, still need all polishing and all stuff dan yang lain sebagainya karena masih draft. Mungkin kita sudah punya semacam koridor kita mau melangkah kemana. Nah, dari konten ini yang kita udah punya, dari slide-slide yang tadi kita udah punya, setuju banget sama teman-teman bilang tadi, kita mungkin bisa deep dive lebih ke karena di sini kita kan sama LPDP Water Professionals nih, kita bisa deep dive ke salah satu kontennya. Kita nggak perlu kan tadi kan kalau saya nangkep kan kita ambil 3 slide deh dari situ, dan mungkin itu memang mudah dicerna untuk masyarakat, tapi sebenarnya ada kerentanan untuk menyebarkan salah satu yang mungkin nggak 100% benar. Itu bisa disetujui banget. Jadi mungkin kalau kita sekarang fokus di beberapa halaman di situ, baru kita bikin deep dive-nya, dan yang nanti yang akan menggali lebih dalam mungkin dari teman-teman LPDP Water Professional gitu. Dari kan tadi udah ada PJ-nya nih Mbak Ria nih. Ya udah kita milih tentang kita milih slide yang ada peta Indonesia tuh, yang ketersediaan air bersih dengan skala warna. Mungkin kita bisa lihat, oh kenapa sih kok di Sumatera bagian barat ya Tik ya? Di Sumatera bagian barat agak selatan kok. Selatan. Ya, Sumatera bagian selatan kok airnya sedikit, kok di sebelah-sebelahnya kok airnya banyak, ketersediaannya, air bersihnya. Ada apa? Nah, mungkin kita bisa deep dive seperti itu, dan hal-hal teknikal sebenarnya mungkin lebih menarik bagi teman-teman LPDP Water Professional, dan juga bisa jadi chance untuk memberikan pengabdian masyarakat di sana, atau bisa jadi teaser untuk kita bisa ke sini loh, daerah ini ternyata ketersediaan airnya buruk, padahal di tetangganya, di provinsi sebelahnya baik, ada apa, kayak gitu. Kita nggak masalah kita melakukan diagnostik seperti itu, dan kemudian nanti misalnya kita bisa jual itu ke pemerintahan daerah atau kayak gimana, kita akan melakukan sesuatu yang konkret, kayak gitu. Jadi setuju banget kalau dari saya, recap,
dua tadi, misalnya ada teman-teman yang punya channel ke pemerintah, ke perusahaan, NGO dan segala macam, will be very appreciated. Keep in touch. Mungkin Mbak Ria ya nanti bisa keep in touch sama kita. Misalnya ada kabar dari LBB Water Professionals. Kemudian yang kedua, nanti dari MG Lab mungkin akan mengajukan beberapa topik, ya kan, yang kira-kira bisa di deep dive nih, yang menarik nih, kira-kira strategik nih, secara apa namanya, secara konten. Kemudian nanti deep dive-nya kita bisa minta tolong dari teman-teman LPB Water Professionals, sehingga di sini ada sinkronisasi antara how we create a good issue, ya kan, how we create a content from a good issue, sama menjaga kualitas dari konten tadi, validitasnya dan segala macamnya. Jadi 2 poin itu dari saya sih kayak gitu. Karena selama ini MG Lab juga pasti QC-nya itu nggak main-main, Mas. Teman-teman semua, mungkin Atika udah tahu gimana kita tektokannya, kita bikin satu konten tuh gimana diskusinya, terus ngecek stress test dan segala macam untuk apa namanya, source, kemudian kita hitung-hitungan dan segala macam, angka yang ada di situ kita pasti stress test, kita pasti apa namanya, sanity check juga. Dari situ kita bisa insya Allah memberikan konten yang mungkin digestible untuk masyarakat tapi juga benar. Kayak gitu. Thank you. Terima kasih Mas Gazi. Ada lagi mungkin belum kita tutup? Final statement mungkin? Atau sudah cukup? Tadi ada banyak langkah konkret seperti yang sudah diusulkan. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti lewat WhatsApp aja antara MG dan kita. Oke, itu saja kita tutup malam ini. Itu saja. Baik, terima kasih kesediaan atas waktunya untuk Mas dan Mbaknya. Makan-makannya nanti ditanggung sama ketua aja. Mas Aris. Undangannya halal bihalal, kok serius sama omongannya ya? Ini gimana Mas Aris konsumsi mic-nya ini? Konsumsinya nanti Keren ada door prize. Kita kirim snack and food-nya itu dalam bentuk virtual juga, mungkin JPEG kali ya. Ini tanda tangan, perlu tanda tangan absen ya, 2 lapis. Kalau enggak nanti honornya nggak cair gitu. Jangan lupa sertifikatnya juga Mas Aris. Iya, betul. Saya Tika dari Bogor hadir. Sering bertanya sertifikat, cuman karena kesibukan masing-masing kita nggak bisa provide. Mungkin nanti bisa dari MG Lab kali ya, kalau kita ada webinar sertifikat, ada cap dari Mas Gazi sama Mbak Atika yang Nggak butuh cap loh Mas, butuhnya salam tempel sebetulnya. Oh iya. Ya. Kalau dari saya pribadi cukup. Mohon maaf dan batin buat Mas Mbak semuanya. Memang ya sangat menarik isu disparitas ini. Nanti kita coba detailkan lagi, kita konkretkan. Ya terima kasih udah menyempatkan waktunya ini. Nggak tahu ini waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Leeds atau waktu Indonesia yang mana ini. Tapi ya saya terima kasih. Silakan mungkin dari Mas Daniel ya. Ya, oke. Mungkin saya mau tanya, yang ada yang di luar Indonesia sekarang? Oh, semua sudah. Oh ya, semua sudah lulus ya. Oh enggak. Oh Mbak Arya belum. Oke, paling gitu aja dari kita. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan ditunggu nanti kontak-kontakannya, TikTokannya, makanan juga bisa dikirim. Mantap. Semuanya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam semuanya. Oke. Terima kasih. Baik. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Mas Daniel, kawan-kawan. Terima kasih banyak semuanya.